Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya. Mari kita tepuk semangat. Sebelum mulai pelajaran, Bapak akan membacakan daftar hadir dulu. Yang hadir, bilang hadir ya. Ahmad Ridwan, Adnan Maulana, Afija Salsabila, Al-Fakri, Alia Aziza, Anjani, Auni Lutfi, Aziza Salsabila, Dewi Ajhari, Dimas Febrianto, Fitri Aulia, Nafa Aprilia, Rafa Septiana, Rangga Aditya, Rizky Agung Pratama, Salsabila Aprilia, Sinar Wengi Jasmini, Siti Kofifa, Syukur Abdullah, Jihan Oktavia, Zildan Salbi, ya. Sebelum memulai pelajaran, di sini saya akan menyampaikan materi tentang bagian tubuh tumbuhan. Yang pertama saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran tentang bagian tubuh tumbuhan. 1. Peserta didik dapat menjelaskan fungsi dari setiap bagian tubuh tumbuhan. Akar, batang, daun, bunga, buah, biji. 2. Peserta didik dapat menyebutkan bagian-bagian utama tubuh tumbuhan. 3. Peserta didik dapat mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan pada gambar atau tumbuhan asli. Peserta didik dapat menjelaskan mengapa tumbuhan penting bagi kehidupan di bumi. Ya. Waktu kelas 3 kalian telah mempelajari tentang makhluk hidup. Makhluk hidup ada berapa? 3. Terdiri dari apa saja? Nah, sebelum kita ke materi, kita menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Hitungan 3. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.
Ya, sebelum pembelajaran dimulai, saya akan menyampaikan pertanyaan pemantik kepada kalian. Menurut kalian, apa saja bagian-bagian yang bisa kita lihat dari sebuah pohon atau tanaman? Kalau kita melihat pohon, biasanya yang terlihat itu bagian-bagian apa saja? Satu, daunnya. Dua, apa? Ranting. Tiga, buah, batang, dan akar. Apakah semua bagian tumbuhan memiliki fungsi yang sama? Ya, tidak. Apa yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan di bumi? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, mari kita sama-sama melihat video ya yang akan saya sajikan. Belanja yuk di Magic Store. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar mengenal bagian tubuh pada tumbuhan. Mengapa tumbuhan bisa tumbuh dengan tegak? Tumbuhan atau pohon bisa tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Akar. Teman-teman, kenapa pohon tidak mudah tumbang ya ketika tertiup angin? Kenapa pohon tidak tumbang ketika ditiup angin? Ternyata karena akarnya sangat kuat di dalam tanah. Nah. Air dan mineral yang telah diserap akar kemudian diangkut ke bagian batang. Ini batang. Batang. Batang berguna sebagai penopang agar tumbuhan tetap berdiri tegak. Batang juga berguna menyalurkan air dan mineral dari akar menuju daun. Ini daun. Daun ya. Daun. Daun menerima air dari batang. Lihat airnya mengalir melalui batang ya, seperti selang pipa. Daun juga bernapas menghirup udara karbon dioksida. Nah, itu menyerap karbon dioksida. Daun juga menangkap sinar matahari untuk tumbuh dan berkembang. Air dan karbon dioksida pada daun diolah menjadi makanan tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Sebagai hasilnya, daun mengeluarkan oksigen yang dibutuhkan manusia untuk bernapas. Masya Allah.
Teman-teman, lihat. Sepertinya pohon ini akan berbuah. Banyak bunga kecil di ranting-ranting itu. Ini bunga. Bunga. Bunga-bunga kecil ini akan terus tumbuh. Lalu perlahan-lahan akan menjadi buah. Yaitu buah mangga ya. Wah, pohonnya sudah berbuah. Alhamdulillah. Ini buah. Buah. Di dalam buah ada daging buah yang digunakan sebagai darangan makanan bagi tumbuhan dan bisa juga dimakan manusia. Subhanallah, buah mangganya jatuh teman-teman. Di dalam buah ada biji. Biji mangga ini dapat ditanam kembali teman-teman. Setelah beberapa waktu dengan izin Allah akan tumbuh pohon mangga yang baru. Masya Allah. Gandek. Ya, tentang video tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan, Salsabila Priya. Oh ya, bertanya yang bagus. Apa itu oksigen? Tadi ada gambar oksigen ya. Saat daun mengeluarkan oksigen. Katanya di dalam video oksigen itu dibutuhkan oleh manusia untuk menghirup ya. Manusia menghirup oksigen. Nah, oksigen ini gas yang tidak terlihat dan tidak berasa, tapi ada dan nyata di sekitar kita. Itu oksigen ya. Sekarang kita di sini menghirup itu adalah oksigen. Barangkali ada yang bertanya lagi? Ya, silakan. Oh, karbon dioksida. Kalau karbon dioksida itu juga sama, gas yang tidak berwarna dan tidak berbau. Tetapi bahasa gampangnya karbon dioksida itu adalah gas buangan. Contoh, ketika kita mengambil napas lalu kita membuang, itu adalah mengeluarkan gas karbon dioksida. Selain itu, karbon dioksida juga dapat dihasilkan dari kita kalau membakar sampah. Kalau kita membakar sampah, itu juga menghasilkan atau mengeluarkan karbon dioksida. Seperti pabrik, pembakaran pabrik juga menghasilkan karbon dioksida. Sekarang pertanyaannya adalah, jika tidak ada tumbuhan di bumi, kira-kira apa yang akan terjadi? Nah, yang pertama, suhu bumi meningkat. Seandainya tanaman di dunia kosong, tidak ada satupun tanaman, maka suhu bumi meningkat. Kalau suhu bumi meningkat, artinya panas. Kita akan kepanasan. Ya. Yang kedua, tidak ada persediaan makanan. Kalau nggak ada tumbuhan, kita tidak bisa makan. Karena semua makanan banyak dari tumbuhan. Kalau nggak ada tumbuhan, kita tidak bisa makan.
Apa makanan kita sehari-hari? Nasi, ya, nasi dari tumbuhan. Yang ketiga, ketidakseimbangan rantai. Artinya rantai makanannya akan terputus. Contoh, kayak tikus makan padi. Nah, kalau padinya nggak ada, tikusnya mati. Otomatis ular yang makan tikus juga mati karena nggak ada makanannya. Jadi mau Nah, yang terakhir tidak ada kehidupan itu. Kalau tidak ada tumbuhan, maka tidak ada kehidupan. Ya. Paham sampai di sini? Alhamdulillah. Selanjutnya, saya akan membagi kalian menjadi 5 kelompok ya untuk mengerjakan lembar kerja siswa atau LKPD, peserta didik. Ya, silakan ya. Ini diisi lembar kerjanya. Silakan diskusi kelompok. Ya. 1 kelompok 4 siswa. Jika ada yang tidak mengerti dalam pengisiannya, boleh bertanya ke saya. Ya. Untuk tempatnya dirubah ya supaya enak, mejanya saling berhadap-hadapan. Silakan dirubah dulu posisinya. Saling berhadapan. Ini ke sini ya. Saling berhadap-hadapan. Silakan diskusi kelompok untuk mengerjakan LKPD-nya. Ya, posisinya seperti ini, ayo. Sama, yang belakang juga, ayo, ikutan ya. Adnan, silakan berdiri semua, ayo. Dirubah. Yang ini geser aja ke sini. Oh, dorong. Sini, dorong. Ya, tolong ini ke sini, ke belakang. Ya, silakan ya. Awas, hati-hati. Ya, silakan keluarkan buku tulisnya ya. Silakan diskusi kelompok. Nah, ini adalah tugas kalian menjodohkan ya. Ini apa namanya? Terus ini sebut namanya apa, fungsinya apa, diisi. Silakan langsung tulis dulu nama kelompoknya, anggota kelompok. Di sini tulis ya. Ayo mulai. Ya, ngisinya di sini ya. Silakan langsung diisi di sini. Tulis dulu nama kelompoknya. Ya, silakan ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 5.
Ya, ada yang tanyakan. Ya, ngisinya langsung di sini. Ini sebutkan namanya apa, nanti fungsinya apa, ya. Ya, ini kelompok 1 ya. Kelompok 1. Silakan diisi. Oh iya. Ini cara ngisinya. Ini namanya bagian apa, ditulis di atas. Terus ini fungsinya apa ya. Untuk lihatnya silakan di lampiran 1.2. Ini soal dijodohkan. Silahkan. Saling diskusi. Ini namanya apakah batang, daun, buah, atau bunga. Supaya pengerjaannya selesai, lebih baiknya dibagi saja nih ya, ada yang kerjakan ini, silakan ya. Ya. Ya, silakan ya supaya saling kerja sama. Ya nggak apa-apa. Ya, silakan. Ada yang ngisi 1, ada yang ngisi bagian 2. Ya, silakan dikerjakan, bagi-bagi tugas. Ya. Silakan. Ya, silakan diisi ini ya. Iya, silakan diisi. Ya, silakan diisi. Ya, sok. Silakan saling diskusi. Supaya waktunya cepat ya. Ayo. Di sini, silakan. Dijodohkan, ayo. Ya, dijodohkan. Ya, sudah. Silakan kerjakan. Kamu diskusi sama Rizky Ridwan. Diskusi kelompok ya. Tulis.
Ya, silakan diskusi kelompok ya. Kerja kelompok satu sama lain. Jika ada yang bingung, silakan tanya ke saya. Ya, silakan ya. Langsung ditulis, isi. Silakan ini dijawab ya. Nomor 1, saling diskusi. Apa yang akan terjadi menurut kalian? Ya, kalau sudah tahu silakan langsung diisi, ditulis ya. Ya, silakan ya. Biar selesai. Ya, nggak apa-apa. Ini dijawab ya, silakan. Ini jawab. Sok, sambil diskusi. Kenapa? Ini gini kan. Iya, langsung. Apa manfaat tumbuhan bagi manusia, hewan, dan lingkungan? Ya, langsung ini. Silakan dimusyawarahkan. Ya. Ini ya. Nah, silakan tanya sama teman kelompok ya. Iya, diskusi. Iya, iya.
Kenapa? Ya ini apa nih? Seperti apa kalau di sini? Bunga. Iya, itu di sini ini bunga. Terus fungsinya apa? Dicocokkan dengan yang sini. Mana? Di sini gambarnya bunganya. Ya, begitu ya. Ayo ya, silakan saling diskusi untuk mengisi LKPD, lembar kerja peserta didik. Jika ada yang masih bingung, silakan tanyakan ke saya. Ya, diisi juga ya. Nama-namanya ditulis. Ya, silakan. WC kalau ingin buang air kecil. Apa? Ya, batang. Mana batang? Nih, ini kan batang. Mana saja fungsinya? Nih. Boleh dibeginikan ya. Oh, biar enak. Supaya lebih mudah, silakan boleh dibelah ya, jadi 2 saja. Dicocokkan. Ini kartunya dan ini puzzle-nya. Ya, sudah ya. Diskusi. Ini diisi, silakan. Ini belum, ini diisi dulu. Rizky, silakan.
Ya, silakan diskusi ya, jangan ribut. Kan diskusi. Jika ada yang bingung, silakan tanya ya. Ya, ayo, segera ya. Ya. Silakan kerjakan dengan teliti ya. Nanti yang sudah maju presentasi ya, membacakan hasil kerja kalian. Ya. Ya, nanti ya. Dikoreksi lagi. Yang sudah nunggu yang lainnya. Ya, yang sudah silakan maju ke depan. Cung. Kelompok yang sudah selesai, angkat tangan. Ya, kelompoknya sudah semua belum? Coba dicek lagi, jangan salah-salah ya. Dicek lagi. Ya, yang ini silakan diisi ya. Dijodohkan dengan yang ini. Ya. Ayo. Ya, ini ya. Silakan. Ayo. Udah. Ayo, silakan diisi Rizky ya, lanjut. Betul. Iya. Ayo, waktunya tinggal 5 menit.
Ya, kalau sudah selesai semua, silakan kelompok Auni maju semua ke depan. Ya, untuk tugas menjodohkannya sini, saya lihat dulu koreksi. Ya, silakan Auni ya, bacakan hasilnya ini ya. Ya, silakan baca. Ya. Daun, tempatnya menghasilkan makanan sebagai energi untuk tumbuhan dan hidup. Bunga, tempat perkembangan tumbuhan. Buah, melindungi biji cadangan makanan. Cadangan nalar. Tepian baran biji. Menjaga tanaman tetap kokoh. Akar, menyerap nutrisi dan air dari dalam tanah. Udara kita. 1. Bayangkan jika tidak ada tumbuhan di bumi, apa yang akan terjadi menurut kalian? Udara kita bakal kotor banget dan enggak segar, kita jadi batuk-batuk terus. Kita juga bakal kehilangan banyak sumber daya penting yang biasanya dari tumbuhan. Ya, cukup dulu. Teman-teman yang lainnya tolong dengarkan ya. Teman-teman yang lainnya tolong diam dan dengarkan. Lanjutkan, Auni. Penting yang biasanya dari tumbuhan hidup di bumi bakal susah dan enggak nyaman sama sekali. 2. Apa manfaat tumbuhan bagi manusia, hewan, dan lingkungan? Tumbuhan itu menghasilkan oksigen dan makanan utama kita. Mereka nyediain banyak bahan buat kita kayak kayu buat rumah atau energi buat masak. Tumbuhan juga ngatur air biar enggak banjir dan bikin tanah tetap subur. Mengapa manusia perlu menjaga dan melestarikan tumbuhan? Karena hidup kita bergantung banget sama tumbuhan. Tumbuhan bantu jaga bumi tetap seimbang dan cegah perubahan cuaca yang bikin kita kepanasan atau kedinginan. Berikan 2 cara nyata yang bisa kalian lakukan dan untuk menjaga tumbuhan di sekitar kalian. Ya. Yuk, cara 1. Yuk kita tanam pohon dan tanaman yang kuat yang bisa tahu tanaman panas atau hujan lebat. Cara 2, kita harus hemat energi, matiin lampu kalau enggak dipakai dan kurangi pakai panas yang enggak bisa diperbarui. Biar enggak banyak pohon ditebang. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompoknya Auni ya. Ya, cukup. Terima kasih. Sebenarnya silakan duduk. Selanjutnya
Kelompoknya siapa yang sudah? Jildan. Ya, silakan maju. Ya, silakan maju. Maju semua ya. Silakan baca ini saja, ini sini. Tunjukkan ke saya. Yang lain tolong dengarkan, jangan ribut sendiri. Hidup di bumi bakal susah banget, bahkan enggak mungkin enggak ada yang bisa kita pakai atau makan. Apa manfaat tumbuhan bagi manusia, hewan, dan lingkungan? Tumbuhan bikin oksigen dan makanan buat kita semua. Mengapa manusia perlu menjaga dan melestarikan tumbuhan? Tumbuhan itu kunci kehidupan kita dan semua hewan. Berikan 2 cara nyata yang bisa kalian lakukan untuk menjaga tumbuhan di sekitar kalian. 1 cara, yuk kita bikin taman dan kebun kecil di rumah atau di sekolah. Kita bisa tanam. Cara 2, jangan banyak pakai obat pembasmi serangga atau bahan kimia di kebunnya. Sudah selesai? Ya. Ya, sini laporannya. Sini, Jildan. Ini sini lembarnya. Kumpulkan ya. Ya, silakan kelompok yang sudah lagi siapa? Resi udah belum? Salsa Gabriela udah? Ya, silakan kelompok Salsa Gabriel maju. Ya. Nggak apa-apa maju. Silakan ini. Ininya sini kumpulkan ya. Ini hasil diskusi kalian, silakan bacakan dengan keras ya. Yang lain tolong dengarkan ya. Bayangkan jika tidak ada tumbuhan di bumi, apa yang akan terjadi menurut kalian? Bumi kita bakal enggak stabil dan gampang hancur. Kita bakal kehilangan semua sumber daya alam. Lingkungan kita bakal rusak parah dan enggak layak huni. Apa manfaat tumbuhan bagi manusia, hewan, dan lingkungan? Tumbuhan bikin oksigen dan makanan buat buah kita dan hewan. Mereka jadi tempat tinggal buat banyak hewan lucu. Tumbuhan bikin udara jadi sejuk dan lembab. Jadi kita nyapain mengapa manusia perlu menjaga dan melestarikan tumbuhan?
Tumbuhan itu penting banget buat kelangsungan hidup kita dan hewan. Mereka bantu jaga keseimbangan alam dan lindungi kita dari bencana alam. Berikan 2 cara nyata yang bisa kalian lakukan untuk menjaga tumbuhan di sekitar kalian. Cara 1, yuk kita bikin taman atau kebun kecil di rumah atau di sekolah. Kita bisa menanam berbagai macam tanaman yang indah. Cara 2, hemat listrik dan air di rumah ya. Semakin kita hemat energi, semakin sedikit sumber daya alam yang dipakai, jadi makin banyak pohon yang terselamatkan. Ya, sudah, terima kasih ya. Selanjutnya maju kelompoknya Opik. Ya. Oh ya, silakan. Kelompoknya Rizky maju. Ya, silakan. Silakan Rizky bacakan. Ya ribet teleponan. Yang lain tolong dengarkan ya, jangan ribut sendiri. Langsung aja. Silakan. Bumi kita bakal enggak stabil dan gampang rusak. Semua sumber daya alam yang kita pakai bakal lenyap. Lingkungan kita bakal hancur dan enggak bisa Suaranya dikerasin ya, Rizky. tinggalin. Tumbuhan bikin oksigen dan makanan yang kita butuhkan setiap hari. Mereka juga jadi tempat tinggal dan makanan buat banyak hewan dan burung. Tumbuhan bikin suhu udara jadi adem dan lambakan kita enggak panasan. Kenapa kita harus juga tumbuhan itu penting banget buat kita dan semua hewan. Mereka juga keseimbangan bumi dan lindungi kita dari bencana alam. Perhatikan ya. Yuk kita bikin kompos dari sisa makanan atau Perhatikan ke depan. dari daun kering. Kompos itu pupuk alami yang bagus banget buat tanaman kita. Kurangi pakai plastik, bawa tas belanja sendiri, dan buang sampah pada tempatnya biar lingkungan kita bersih dan tanaman tumbuhan subur. Sudah ya. Terima kasih. Silakan duduk kembali ke tempat. Ya, boleh. Silakan, Pi. Maju ke depan, Pi. Kelompoknya Alia, silakan. Bacakan ya.
Yang keras. Yang lainnya sampingnya. Bayangkan Yang lain kita tolong jangan ribut sendiri, dengarkan. Bayangkan kita tidak ada tumbuhan di bumi, apa yang kita terjadi menurut kalian? Kita dan hewan-hewan bakal susah napas karena enggak ada yang bikin udara jadi kotor banget. Kita juga bakal kelaparan karena enggak ada makanan dari tumbuhan dan hewan-hewan yang kita makan juga enak punya makanan. Bumi kita bakal jadi dan enggak stabil, gampang longsor dan panas banget. 2. Manfaat tumbuhan bagi manusia, hewan, dan lingkungan. Tumbuhan itu pabrik oksigen kita bikin udara jadi bersih. Juga nyediain makanan buat kita dan hewan. Bayangin nasi, sayur, buah semuanya dari tumbuhan. Ngatur air biar enggak banjir dan cegah tanah longsor biar rumah kita aman. 1. Mengapa manusia perlu menjaga dan melestarikan tumbuhan? Karena tumbuhan itu penting banget buat kita dan semua makhluk hidup. Tanpa mereka nggak bisa hidup. Tumbuhan juga bikin lingkungan kita seimbang biar enggak ada bencana dan kita tetap sehat. Berikan 2 cara nyata yang bisa kalian lakukan untuk menjaga tumbuhan di sekitar kalian. Cara 1, yuk kita tanam pohon dan tanam. Nah, sudah. Ya, kembali ke tempat duduk. Silakan duduk ke tempatnya kembali. Ya, selanjutnya barangkali tentang materi ini ada yang ditanyakan. Jika tidak ada, ya kita nyanyi bareng dulu ya. Lihat ke depan. Untuk lebih menguatkan lagi ya, kita ingat dengan lagu. Supaya ingat. Ya, setelah melakukan hasil presentasi,
Dari pengamatan dan analisis masalah yang kalian paparkan, semuanya baik ya. Tapi ada beberapa kelompok yang kurang lengkap untuk mengisi jawabannya. Nanti diperbaiki lagi. Pada materi kali ini ya, intinya kita harus mengingat bagian tubuh pada tumbuhan. Coba seperti lagu tadi, bagian tubuh pada tumbuhan ada apa saja? 1, 2, 3, 4. Iya. Yang kelima, apa lagi satunya? Bunga ya. Apalagi apa? Ya, akar. Ya, terima kasih untuk kelompok yang sudah mengerjakan tugasnya ya. Dan atas partisipasi hasil kerja keras kalian dalam mengisi. Untuk pelajaran selanjutnya yaitu proses fotosintesis ya. Apa itu proses fotosintesis? Proses tumbuhan menghasilkan makanannya sendiri. Sampai sini ada yang tanyakan? Sudah paham semua? Ya. Ya, untuk menambah semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ya, kita bahas ya satu-satu nih. Perhatikan. Bayangkan jika tidak ada tumbuhan di bumi. Apa yang akan terjadi menurut kalian? Menurut kelompoknya Afija, bumi kita bakal tidak stabil dan gampang hancur. Kita bakal kehilangan semua sumber daya alam, lingkungan kita bakal rusak parah dan nggak layak huni. Apa manfaat tumbuhan bagi manusia, hewan, dan lingkungan? Tumbuhan bisa menghasilkan oksigen dan makanan buah kita dan hewan. Mereka jadi tempat tinggal buat banyak hewan yang lucu. Tumbuhan bisa bikin udara jadi sejuk dan lembab. Jadi kita nyaman. Mengapa manusia perlu menjaga dan melestarikan tumbuhan? Karena tumbuhan itu sangat penting bagi kelangsungan hidup kita dan hewan. Mereka bantu jaga keseimbangan alam dan lindungi kita dari bencana alam. Nanti setelah pelajaran ini ya, ada pertanyaan, berikan 2 cara nyata yang bisa kalian lakukan untuk menjaga tumbuhan di sekitar kalian.
bikin taman atau kebun kecil. Coba di sini ada nggak yang sudah bikin pot gitu di rumahnya, ada nggak? Ya, yang sudah ada berarti sangat bagus. Menanam tanaman, berbagai macam-macaman tanaman yang indah. Yang kedua, kita juga harus hemat listrik dan air di rumah. Semakin kita hemat energi, semakin sedikit sumber daya alam yang dipakai. Jadi makin banyak pohon yang terselamatkan. Untuk materi selanjutnya yaitu proses fotosintesis. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semua untuk kedepannya dan masa depan dan menjadi ilmu yang berkah. Amin amin ya robbal alamin. Demikian materi kali ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita menyelesaikan pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan ya. Duduk yang rapi. Ya, silakan duduk yang rapi. Silakan dipimpin oleh Salsabila Aprilia. Oh, dipimpin oleh Auni, silakan.